मेरे वाले मुस्तफा ए सैयदुल वरा ए मेरे वाले मुस्तफा. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa MTA yang berbahagia, kembali lagi dalam program Sudut Lajnah. Mengupas makna sebuah konsep dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Bersama saya, Anissa Islamiyati Nur. Belakangan ini kita sering mendengar berita-berita atau melihat fenomena-fenomena yang menunjukkan betapa adab sangat terpinggirkan. Misalnya konflik di tempat kerja yang mana tidak jarang itu semua diakibatkan karena kurangnya etika dalam hal berkomunikasi. Atau dalam hal lain, kita sering sekali membaca komentar-komentar buruk yang mana tidak jarang itu semua kita anggap hal biasa. Tetapi dalam fenomena saat ini, bagaimana supaya kita tetap bisa membawa sunnah dari Hazrat Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari? Dari studio MTA Jakarta, hari ini kita akan membahas tema yang begitu relevan dengan kehidupan kita di masa modern ini, yaitu mengenai adab dalam kehidupan modern, membawa sunnah di setiap langkah. Alhamdulillah saat ini kita sudah ditemani oleh dua narasumber yang Masya Allah luar biasa sekali. Sosok inspiratif yaitu Ibu Ira Rahayu dan Ibu Syahidah Amanatunisa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah sudah berkenan pada episode kali ini. Baik. Seperti yang kita ketahui bahwa di sini ada Ibu Ira Rahayu yang mana beliau merupakan sosok pengkhidmat yang luar biasa, baik itu di dalam rumah tangga maupun dalam bidang-bidang lainnya. Dan juga beliau merupakan salah satu pengurus pusat Lajnah Imailah di bidang tarbiyat, dan juga beliau sekarang sebagai pengajar di kelas Nazirah di International Ta'limul Quran Academy. Masya Allah. Namun tidak kalah hebat narasumber kita kedua yaitu Ibu Nisa. Ibu Nisa merupakan seorang pengajar sekaligus pembina di Arif Rahman Hakim Boarding School atau ARH, dan juga beliau merupakan sekretaris Tajnid PPLI dan juga sekarang sebagai Ketua Career Planning Wakafino Pusat. Masya Allah luar biasa sekali. Baiklah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang bagaimana adab bisa kita terapkan di dalam kehidupan modern ini, mari kita bahas dari dasarnya terlebih dahulu. Ibu Ira, apa sebetulnya makna adab di dalam Islam? Lalu mengapa adab sendiri memiliki peranan yang begitu penting di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di dalam urusan duniawi maupun urusan akhirat, Bu? Ya, baik. Kata adab ya, kalau menurut bahasa itu dari bahasa Arab ya, adaba yudabiru, artinya mendidik dan pendidikan gitu ya. Nah, adab itu adalah sebuah aturan-aturan atau norma-norma dalam kehidupan yang nilainya itu diambil dari agama. Mengapa adab ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari? Bila kita lihat kehadiran seorang Rasul ya pada masa awal itu di tengah masyarakat yang belum ada aturan hidup, maka pada waktu itulah Hazrat Adam alaihissalam mengajarkan selain masalah ketauhidan juga tentang adab ya, bagaimana cara hidup bermasyarakat yang benar, bagaimana cara hidup membina rumah tangga yang benar gitu ya. Jadi adab ini dibentuk gitu ya, diberikan, diajarkan itu untuk membuat atau membentuk sebuah masyarakat yang harmonis, yang bisa berjalan baik sesuai dengan tuntutan dan aturan agama. Itu ya, termasuk dalam beribadah, bagaimana kita berlaku atau bersikap
ketika beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi urusannya memang bukan hanya dalam hal di dunia saja ya, tapi juga berlaku untuk di akhirat, karena nilai-nilai yang sudah kita terapkan di dunia ini nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat ya. Jadi begitu penting adab itu kita terapkan. Yang sumbernya itu adalah sebetulnya akhlak ya. Adab itu adalah akhlak yang baik gitu. Itu mungkin ya. Baik, lalu kalau menurut Bu Nisa nih, bagaimana Bu kita dapat menjaga adab baik di dalam kehidupan modern yang mana sekarang sudah serba sibuk, sudah serba instan ya Bu. Nah, karena pada saat ini juga fenomenanya di mana masyarakat cenderung lebih mengutamakan efisiensi, tetapi lupa bahkan mengabaikan adab, etika, sopan santun dalam bermedia sosial. Nah, bagaimana Bu contoh adab baik dalam menggunakan media sosial itu sendiri Bu? Oke, iya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan juga oleh Ibu Ira, bagaimana menjaga adab itu artinya kita berlaku sopan, santun, ya, dan menanamkan norma-norma dalam kehidupan kita. Adab yang baik tadi akan menciptakan kehubungan yang harmonis. Nah, ini juga berlaku dalam kita bermedia sosial. Tentu dalam bermedia sosial juga harus ada adab ya yang kita terapkan, antara lain, misalkan satu, memastikan ketika kita akan memposting sebuah informasi itu harus sesuai dengan fakta dan data. Yang berikutnya, yang kedua, saat kita akan memberikan komentar, nah biasa ya dalam bermedia sosial kan akan ada memberikan komentar, tanggapan, atau mungkin memberikan ide dan gagasan, itu harus dengan kata-kata yang baik dan bijaksana. Lalu yang berikutnya, seyogianya dalam bermedia sosial ini kita tidak memposting sesuatu yang bersifat pribadi tentang diri kita. Jadi harus pandai untuk memilih ya mana yang pantas diketahui oleh publik dan mana yang harus menjadi privasi kita. Berikutnya yang keempat, ketika kita akan mendapatkan informasi dari media sosial kan banyak ya, beredar berita-berita ya ataupun konten dan lainnya, perlu kita untuk mencari tahu dulu kebenarannya agar kita tidak termakan hoax, tidak termakan kebohongan-kebohongan yang ada di dalam media sosial tersebut. Dan yang terakhir nih, sering sekali kita ini merepost, merepost konten atau merepost artikel dan lain-lain. Adab yang harus kita lakukan adalah tidak menghilangkan sumber, ya dari mana informasi itu berasal, karena itu sebagai bentuk kita menghormati dan menghargai orang yang membuat konten atau artikel tersebut. Baik, kemudian apa Bu peran kita sebagai seorang muslimah dalam menjadi contoh menjaga adab yang baik, baik itu di dalam rumah maupun di lingkungan masyarakat? Oke. Sebagai seorang muslimah di dalam lingkungan keluarga, artinya kita sebagai istri atau kita sebagai ibu ya, saya memikirkan kita harus menerapkan 3P 1C ini ya. Apa itu? Jadi ada pengetahuan, pemahaman, pengawasan, dan contoh. Contoh misalkan kita menjadi seorang ibu di dalam keluarga. Nah, ketika kepada anak-anak kita harus memberikan pengetahuan dan pemahaman terhadap adab. Karena mereka akan mengetahui adab ya pertama kali ada di dalam rumahnya. Ya. Nah, setelah itu yang paling utama adalah contoh. Pengetahuan dan pemahaman tidak akan berarti apa-apa, tidak akan maksimal tanpa adanya contoh yang nyata. Dan itu jelas harus ditunjukkan oleh kita sebagai orang tua. Belum selesai sampai di contoh, anak-anak kita ini kan masih dalam usia-usia yang labil, ya, belum memiliki prinsip yang kuat di dalam hidupnya, sehingga gampang untuk terdistraksi, tergoda untuk hal-hal lainnya. Maka perlu adanya pengawasan. Saya kasih contoh sederhana saja. Misalkan kayak kita punya anak nih ya, misalkan di usia di bawah 5 tahun aja, di bawah 7 tahun. Andai kita mengajak anak kita nih untuk bertamu ke rumah orang. Biasanya kan anak-anak ini senang bebas ya, berlarian, loncat-loncat di atas sofa, mengambil makanan dalam jumlah yang banyak. Nah,
kita sebagai orang tua tidak boleh membiarkan itu terjadi dengan alasan namanya juga anak-anak. Nah, harus oleh kita diberikan pemahaman kepada anak bagaimana seharusnya mereka berlaku ketika sedang bertamu gitu ya. Artinya duduk yang baik, ambil makanan secukupnya gitu ya. Nah, dari kecil mereka sudah terbiasa untuk mengetahui hal itu. Lalu peran kita di masyarakat, jelas tadi di dalam rumah, di luar rumah kita akan bertetangga. Nah, bagaimana nih adab dalam bertetangga ini ya? Betul. Yang paling utama adalah jelas menjaga silaturahmi, adanya komunikasi ya, tidak sibuk hanya dengan kehidupannya sendiri. Ini juga penting. Karena apa? Kita diingatkan juga di dalam Islam diajarkan bahwa orang yang paling dekat dengan kita bukanlah saudaramu, tetapi tetanggamu. Maka bergaulah dengan tetangga itu sebaik-baiknya, menjaga keharmonisan, itu contohnya. Lalu peran kita misalkan juga dalam kehidupan berjemaat ya, bagaimana kalau kita sebagai pengurus ya, bisa menjaga harmonisasi kita dengan para anggota, begitu Bu Ira ya, sehingga kegiatan berjemaat kita juga menjadi senang gitu, menyenangkan. Anggota jadi rajin mengikuti kegiatan, rajin dalam hadir ke masjid dan lain-lain. Seperti itulah kira-kira. Baik, begitu besar ya Bu peranan kita sebagai seorang muslimah, baik itu di dalam lingkungan rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Terlebih kita sebagai seorang muslimah yang mana akan menjadi seorang pendidik pertama ya Bu ya di dalam rumah. Baik, bila kita dihadapkan dengan pada suatu kondisi di mana kita harus bertemu dengan kondisi di mana orang-orang yang memiliki perilaku buruk, atau misalkan kita kalau bahasa kerennya itu perilaku toksik Bu, menurut bahasa zaman now-nya ya Bu. Bagaimana Bu cara kita dapat mempertahankan adab baik dalam kondisi seperti itu Bu Ira? Misalnya ketika di dalam ruang publik atau di dalam media sosial, di mana kita tidak jarang membaca hujatan-hujatan, bulian-bulian, ujaran kebencian di mana-mana. Nah, bagaimana sikap kita sebagai contoh atau sebagai muslimah dalam menghadapi kondisi seperti itu Bu Ira? Iya, dalam kehidupan sehari-hari sudah pasti kita akan suatu saat akan menghadapi suasana atau situasi ya yang mungkin memancing emosi kita ya, rasa marah, tersinggung, itu sudah sebetulnya hal yang lumrah ya. Dan kita harus paham, kita harus mengetahui betul definisi akhlak ya. Jadi akhlak itu adalah sebuah perbuatan yang bukan hanya baiknya saja ya, tapi tempatnya harus tepat gitu ya. Jadi ada kalanya perbuatan baik yang kita lihat baik, ketika kita terapkan tempatnya salah, maka akan menjadi buruk gitu ya. Nah contohnya mungkin dalam media sosial seperti itu ya, ketika kita bermasyarakat dalam media sosial khususnya sekarang, karena kadang orang masih menganggap kalau di media sosial itu berbeda dengan kehidupan sehari-hari ya. Tapi kita harus selalu ingat ya, berpegang bahwa sebuah akhlak itu akan menjadi baik ketika penempatannya itu sesuai. Artinya begini, kita mempunyai rasa tersinggung sudah pasti, kita mempunyai rasa marah iya, tetapi kita juga harus tahu kapan kita boleh menerapkan sifat itu ya, supaya membawa kebaikan seperti itu ya. Misalnya ketika saya dalam masyarakat ya mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari tetangga, entah disebabkan masalah apa gitu, yang kadang kita juga tidak tahu kok mengapa tiba-tiba tetangga kita diam atau bersikap seperti acuh ya. Nah, yang harus kita lakukan pada kondisi seperti itu tentu bukan dengan membalas sikap mereka dengan sikap yang sama gitu ya. Alangkah lebih baiknya jika kita memperbaiki dengan cara meminta maaf, walaupun sebetulnya kita merasa tidak bersalah gitu ya.
kita meminta maaf, membawakan bingkisan misalnya ya, tetap berlaku baik, insya Allah nanti itu akan tetangga kita akan bisa menilai sendiri tentang kita gitu ya. Nah, termasuk dalam bermedia sosial, orang sering menganggap media sosial ini hal yang lain dengan kehidupan nyata gitu ya. Jadi merasa sah-sah saja jika saya meluapkan amarah saya atau mengkritik atau istilahnya membuli orang gitu ya. Nah, itu tidak bolehlah kita lakukan sebagai seorang muslimah yang kita menganggap kita adalah murid Rasulullah. Kalau kita menganggap kita adalah seorang muslimah, murid Rasulullah, maka kita akan harus terapkan semua akhlak Rasulullah itu dalam setiap sisi kehidupan gitu ya, Neng ya. Baik, tentunya dari kejadian-kejadian tadi kita juga dapat mengambil panutan dari kisah Hazrat Rasulullah SAW. Nah, sekarang kita ke Bu Nisa. Ada nggak Bu cerita dari peristiwa-peristiwa Hazrat Rasulullah SAW semasa hidupnya yang mungkin relate dan kita bisa terapkan di kehidupan modern ini, Bu? Iya. Rasulullah SAW itu diturunkan oleh Allah Ta'ala sebagai teladan terbaik bagi umat manusia. Jadi semua keteladanan akhlak yang baik, adab yang baik itu sudah ada dalam diri Nabi kita Muhammad SAW. Nah, ada kisah yang sangat menyentuh sekali ya pada masa Rasulullah SAW ketika beliau masih muda. Jadi pada saat itu ada seorang perempuan tua yang sedang berjalan membawa barang-barangnya yang sangat berat. Kelihatan lah membawa barang itu berat sekali. Lalu ada anak laki-laki yang datang kepada perempuan nenek tua ini dan menawarkan bantuannya. Saya bawain nek gitu ya, kalau bahasa kitanya nih. Lalu dibawakanlah. Sepanjang perjalanan nenek tua ini menceritakan rasa bencinya kepada seorang laki-laki bernama Muhammad. Jadi dibilanglah semua kebenciannya sampai menasehati anak laki-laki ini agar jangan kenal sama yang namanya Muhammad. Hati-hati dengan yang namanya Muhammad. Dia itu bla 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 lah, artinya penuh dengan kebencian. Setelah sampai ke tempat tujuan, nenek ini berterima kasih kepada anak laki-laki ini ya, kepada laki-laki ini berterima kasih dan bertanya, namamu siapa? Lalu anak laki-laki ini menjawab, nama saya Muhammad. Namamu siapa? Tidak percaya kan ya? Dijawab lagi, nama saya Muhammad. Nah, lepas dari itu akhirnya nenek ini berbaiat kepada Islam ya, karena melihat akhlak yang mulia dari Rasulullah SAW. Nah, ini kan jelas perlakuan buruk sebetulnya ya. Mungkin kalau sama anak masa kini udah rasanya mungkin dendam, marah, kesal gitu ya. Di tengah jalan mungkin sudah tidak mau membantu lagi. Tapi itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu mungkin kisahnya. Baik, Masya Allah. Sungguh luar biasa sekali ya Bu, adab dari Hazrat Rasulullah yang semestinya kita contoh. Meskipun kita berbeda zaman dengan Rasulullah, tapi mungkin apa yang sudah beliau contohkan itu bisa kita terapkan ya Bu ya di masa sekarang. Iya. Masya Allah. Baik teman-teman MTA dimanapun berada, tadi merupakan diskusi hangat kita bersama dua narasumber yang luar biasa, Ibu Ira dan Ibu Nisa. Mungkin sebelum kita menutup perbincangan kita pada hari ini, dari Ibu Nisa ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman MTA kita, Bu? Ya, terkait dengan adab ini ya, kita harus menyadari betul bahwa orang tua adalah guru pertama dan utama bagi anak untuk mendapatkan ilmu tentang adab. Maka sudah seyogianya sedari dini orang tua menanamkan adab-adab yang baik kepada anak-anaknya agar kelak ketika mereka tumbuh dewasa mereka dapat menjadi generasi muda yang penuh dengan akhlak baik sehingga bisa menjalin hubungan yang harmonis dengan siapapun dalam kehidupannya. Baik, bagaimana dengan Bu Ira? Ya, baik. Jika tadi Bu Nisa sebagai ibu ya, mungkin saya sebagai anggota masyarakat ya. Bagaimana Hazrat Masih Maud alaihissalam, para khalifah beliau itu menasihatkan kepada kita supaya berjuang untuk menerapkan akhlak-akhlak sejati Islam itu. Jadi kita sebagai muslimah tentu sudah saatnya dan sudah sepatutnya menyambut ajaran seruan tersebut. Bagaimana kita tahu akhlak seperti apa?
kita ikuti contoh apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apa sih akhlak Rasulullah itu? Dikatakan oleh Hazrat Aisyah radhiyallahu an, akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi pelajari betul Al-Quran, apa saja yang diajarkan oleh Allah Ta'ala melalui Rasulullah, kemudian bagaimana penerapannya oleh Rasulullah, dan itulah yang harus kita laksanakan. Ya. Baik, Masya Allah. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara yang Masya Allah kaya sekali akan ilmu dan berberkat ini, Insya Allah. Semoga dari perjumpaan ini kita dapat memetik hikmah serta dapat mengamalkan apa-apa saja yang sudah kita sampaikan pada hari ini. Amin, Allahumma amin. Demikianlah perbincangan hangat kita bersama dua narasumber yang hebat, Ibu Ira dan Ibu Nisa. Saya selaku pemandu acara mengucapkan mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan. Tetap stay tune dalam episode-episode selanjutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wali Mustafa, ऐसे ही